Kota Bogor berjarak 60 mil dari Betawi. Alkisah, saya diminta untuk berangkat ke Bogor untuk menabligi beberapa kerabat para Ahmadi Padang yang berdomisili di kota ini. Sehingga saya rutin berangkat ke Bogor sekali dalam seminggu. Karena di kota tersebut, orang-orang sudah mulai banyak yang tertarik dengan penyampaian saya. Di sana, saya tidak perlu khawatir, sebab seorang hakim di sana yang bernama Muhammad Tahir dan beberapa kawan pemuda yang terpelajar di sana telah baiat masuk jemaat. Ketika Ahmadiyah sudah semakin dikenal di sana, para ulama penentang pun datang ke Bogor. Suatu hari, saudara kita bernama Karta Atmaja berkunjung ke Bogor dari Betawi untuk menyampaikan pidato. Lalu seorang ulama meminta waktu kepada pimpinan acara untuk dapat berbicara pada acara tersebut dan melontarkan keberatan berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Keberatan dilontarkan atas buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berbahasa Urdu. Keberatannya sama sekali tidak masuk akal. Si pelontar telah benar-benar membodohi para hadirin. Namun pembicara dari jemaat itu tidak memahami bahasa Urdu. Pembicara jemaat mengatakan, "Selain bahasa lokal, saya memahami bahasa Arab. Silahkan sampaikan keberatan Anda atas buku beliau alaihissalam yang berbahasa Arab." Namun pelontar keberatan tetap bersikeras untuk berkeberatan atas buku Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berbahasa Urdu. Ketika itu berlangsung, di luar dugaan, saya datang pada acara tersebut, lalu pimpinan acara meminta saya untuk menjawab keberatan tersebut. Mengetahui hal itu, ulama pelontar keberatan itu tidak setuju, lalu mengatakan, "Saya menginginkan jawaban dari sang pembicara itu, bukan dari Rahmat Ali." Para hadirin tidak menyukai sikap ulama penentang yang tidak masuk akal itu dan meminta saya untuk menjawab keberatan tersebut. Lalu, saya meminta buku asli yang dirujuk oleh ulama tersebut, namun ia tidak memilikinya. Secara kebetulan, saya tengah membawa beberapa kitab yang dirujuk olehnya. Lalu saya memberikan kitab-kitab tersebut kepadanya dengan seizin pimpinan acara untuk diperlihatkan halaman yang dimaksud. Keterangan yang diungkapkan oleh ulama itu sama sekali dusta. Karenanya, ia tidak dapat memperlihatkan satupun rujukannya. Ulama itu mulai melantur ke sana-sini. Namun para hadirin memintanya untuk fokus pada keberatan yang dilontarkan tadi dan meminta ditunjukkan rujukannya. Lalu ulama itu meninggalkan tempat sambil berbicara melantur. Sekarang di daerah itu para ulama sendiri merasa gentar ketika berhadapan dengan kita. Untuk itu, pada umumnya, mereka hanya mengutus murid-muridnya untuk ribut dan mengganggu pidato yang tengah kita sampaikan. Suatu ketika, seperti biasa, beberapa siswa melakukan keributan ketika kami berpidato. Setelah diselidiki, diketahui para siswa itu adalah murid dari ulama setempat yang bernama Haji Duberi. Begitu juga diketahui bahwa Pak Haji sendiri tengah hadir pada acara tersebut. Mereka mengaku diri sebagai Muslim, namun akidah mereka sangatlah aneh. Misalnya mereka berakidah bahwa dalam satu hari diperintah salat satu kali sebanyak 12 rakaat, dan menurut mereka ibadah hendaknya dilakukan secara batin. Jika tidak melaksanakan salat secara zahir seumur hidup pun tidaklah mengapa. Karena saat itu jumlah pendukung mereka cukup banyak, untuk itu ketika menyampaikan pidato ilmiah, saya pun menyinggung firqah mereka dan menyampaikan beberapa hal yang pada zahirnya tidak terlalu berkaitan dengan topik yang tengah disampaikan. Metode pidato yang saya lakukan ini ternyata memberikan pengaruh yang jauh di luar dugaan. Setelah selesai acara dialog tersebut, saya pulang ke rumah dan ternyata Haji Duberi datang ke rumah saya disertai rombongan murid-muridnya. Saya sambut mereka dengan penuh kehangatan. Saya persilahkan duduk dengan hormat, saya suguhi cai, dan saya tanyakan maksud dari kedatangan mereka. Ternyata Pak Haji ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya berkenaan dengan akidah. Terjadilah diskusi tukar pikiran dalam suasana yang akrab dan jujur. Kami telah saling memahami satu sama lain. Setelah berdiskusi beberapa jam, akhirnya Pak Haji menyatakan baiat, lalu mengisyarahkan kepada para muridnya, mengatakan, "Saya serahkan murid-murid ini kepada Anda. Untuk masa yang akan datang, Andalah yang akan menghilangkan rasa haus mereka
akan keilmuan dan kerohanian. Kemudian kami berdoa bersama, dan para murid beliau pun ikut serta dengan tulus hati. Tidak berapa lama, Pak Haji merubah rumahnya menjadi masjid untuk dipersembahkan kepada kami. Begitu juga rumah yang berdampingan dengannya diserahkan kepada kita untuk dijadikan Darut Tabligh. Setelah baiatnya Pak Haji, Jemaat Ahmadiyah mulai dikenal di perkampungan sekitar, sehingga lapangan tabligh semakin terbuka lebar dengan sendirinya bagi kita. Setelah itu, dengan sedikit saja usaha yang kita lakukan, satu desa utuh menyatakan baiat masuk jemaat, dan mereka pun membangun masjid untuk mereka sendiri. Hal ini juga berpengaruh baik bagi desa-desa lainnya, sehingga Ahmadiyah mulai diterima. Mayoritas mereka adalah pedagang, dan sebagiannya lagi petani. Dari sisi pendidikan tidaklah tinggi, namun memiliki keikhlasan dan keimanan yang luar biasa. Jika mendapatkan kabar akan diselenggarakannya jalsah, mereka rela untuk menempuh jarak 20 hingga 30 mil dengan berjalan kaki untuk hadir. Berkenaan dengan kedatangan Imam Mahdi di daerah ini, pada khususnya di suatu daerah yang bernama Singaparna, di sana beberapa riwayat sangat terkenal. Ketika saya datang ke Singaparna untuk pertama kalinya, beberapa sesepuh memberitahukan kepada saya bahwa mereka berkeyakinan bahwa salah seorang murid Imam Mahdi akan datang ke sana dan secara khusus akan turun di tempat yang bertepatan dengan tempat saya tinggal. Penjajah Jepang telah melakukan kezaliman yang luar biasa di daerah itu, dan di sanalah pertama-tama dilakukan pemberontakan kepada Jepang. Pada masa itu, Tuan Malik Aziz Ahmad bertabligh di daerah itu. Selain beliau, Muhammad Tayyib Sahib hari-harinya disibukkan dengan tabligh. Penjajah Jepang telah melakukan banyak penganiayaan di sana. Berkat karunia Allah Ta'ala, sematalah beliau selamat. Di daerah tersebut banyak sekali orang yang baiat masuk jemaat, yang menurut keterangan mereka sendiri, itu disebabkan karena leluhur mereka telah mengabarkan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang hamba Imam Mahdi kepada kalian, dan kalian harus meyakini apa yang ia akan katakan. Dalam beberapa kesempatan, pernah terjadi beberapa sesepuh dan tokoh di sana hanya menanyakan kepada saya, apakah Anda murid Imam Mahdi? Dengan hanya jawaban iya saja, mereka menyatakan baiat, lalu mengatakan bahwa leluhur kami telah mewasiatkan bahwa jika suatu hari nanti murid Imam Mahdi datang kemari, maka kita harus baiat kepada Imam Mahdi. Tidak diragukan lagi, bertahun-tahun saya bertabligh di tempat tersebut, dan saya yakin saya telah memahami dengan baik psikologi mereka. Namun pada hakikatnya, terkadang keakraban dan cara-cara jitu yang digunakan oleh para Ahmadi di sana untuk meyakinkan orang lain sampai batas tertentu, keahlian seperti itu tidak dimiliki oleh saya. Misalnya, suatu ketika tengah dibahas berkenaan masalah tasawuf dalam suatu majelis ilmiah. Tokoh yang hadir pada saat itu berjumlah cukup banyak. Di dalamnya disinggung mengenai Hadrat Masih Maud alaihi salam. Seorang Ahmadi yang berprofesi sebagai hakim bernama Tahir menyampaikan satu dalil yang membuat saya spontan ingin tertawa. Namun hanya dengan mendengar dalil tersebut, ada seorang pria terhormat yang menyatakan baiat pada acara tersebut. Saudara Ahmadi kita itu mengatakan, Anda pasti pernah mendengar kisah ada orang yang bernama Aladin. Dia memiliki sebuah lampu ajaib yang dengan perantaraannya ia dapat meraih keberhasilan. Suatu ketika, Aladin kehilangan lampu ajaib itu, dan itu membuatnya sedih menderita. Setelah sekian lama, ia dapat menemukan lagi lampu ajaib itu. Alhasil, bagaimanapun rangkaian kalimat dalam kisah ini, dari sisi makna, yang dimaksud lampu ajaib di sini adalah Al-Quran. Sedangkan yang dimaksud Aladin adalah Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah tersebut, tersirat nubuatan bahwa Al-Quran turun ke dunia ini, akan tiba masanya ketika Quran akan hilang. Para ulama jahatlah yang akan mencurinya. Demi untuk mendukung keinginannya, para ulama itu akan menafsirkan sesuka hatinya. Lalu Masih Maud akan datang, dan berkat beliau, Al-Quran akan dapat diperoleh kembali. Masih Maud akan memberikan makna yang sesuai dan menyebarkan nurnya ke seluruh dunia. Satu hal yang memberikan banyak manfaat kepada saya di daerah itu,
dan menjadi penyebab keberhasilan adalah saya hanya membatasi pertentangan dengan para ulama penentang sampai pada hal prinsip atau akidah saja. Apakah itu maulwi atau pendeta, mereka semua memahami bahwa sekalipun terdapat perbedaan akidah, namun di luar itu saya tetap bersikap seperti sahabat dan kawan bagi mereka. Tak jarang para maulwi dan pendeta menulis surat kepada saya yang isinya meminta bantuan saya untuk menolong kenalannya. Ketika kami bertemu di luar dialog, saya dekat dan selalu menanyakan kabar mereka. Dengan begitu, manfaat yang dirasakan adalah ketika saya menghadiri pertemuan apapun, meskipun para ulama dan murid-muridnya menentang kita, namun mereka tidak sampai melampaui batas dan norma. Terkadang mereka meminjam buku jemaat dari saya, dan saya pun terkadang meminjam buku dari mereka yang berkenaan dengan akidah mereka.